Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia dengan NPM 2206110213. Nah, di video kali ini Dina akan menjelaskan tentang resume Dina mengenai pemikiran dan institusi politik Islam. Pada bagian bab 4, pemikiran dan institusi politik di Islam di Indonesia, khususnya periode kolonial, merupakan wujud penerjemahan dari tradisi politik Islam yang telah berkembang di dunia muslim ke dalam sistem sosial, politik, dan budaya Indonesia. Penerjemahan ini merupakan bagian inheren dari mode penerimaan ajaran Islam yang sejalan dengan konteks Indonesia. Oleh karena itu, unsur-unsur politik Islam secara umum, pemikiran dan institusi politik Islam juga mengandung yang berasal dari unsur-unsur lokal masa pra-Islam. Mode penerimaan inilah yang berlangsung sejalan dengan perubahan dan perkembangan sejarah yang menjadi dasar corak pemikiran dan tradisi. Nah, yang pertama itu ada pembentukan kerajaan, di mana pembentukan kerajaan ini sumber-sumber sejarah yang berkenaan dengan masa awal perkembangan Islam di Nusantara Melayu telah mengantarkan para sarjana pada satu kesimpulan bahwa Samudra Pasai berdiri menjadi kerajaan Islam pada akhir abad tersebut. Kesimpulan ini berdasarkan data yang terdapat pada satu batu nisan Malikul Saleh, Raja Muslim pertama yang berangkat tahun 1297. Data ini diperkuat cerita yang terdapat dalam hikayat Raja-Raja Pasai yang menyatakan bahwa Malikul Saleh adalah raja pertama. Hikayat secara terperinci menceritakan bahwa Merah Silu, nama muslimnya, bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad yang meminta sekaligus membimbingnya dan mengucapkan kalimat syahadat. Selanjutnya ada institusi politik Islam, ulama, kadi, dan syekhul Islam. Keberadaan ulama di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari proses sejarah Islam. Ulama bisa disebut paling berjasa dalam memperkenalkan Islam pada masyarakat melalui kepulauan. Upaya para ulama dalam proses islamisasi ini awalnya disandang sejalan dengan perannya sebagai pedagang berbasis di wilayah-wilayah pantai di Nusantara Melayu. Para ulama menjadi penentu dalam proses islamisasi masyarakat yang berjalan seiring dengan perkembangan wilayah tersebut menjadi kerajaan Islam. Sumber-sumber sejarah lokal menghubungkan proses islamisasi atau tepatnya konversi raja ke agama Islam dengan kedatangan ulama dari Mekah. Dongeng kisah Raja Pasai misalnya menceritakan bahwa islamisasi di Samudra Pasai. Selanjutnya ada legitimasi Islam untuk politik kerajaan. Pola perkembangan didukung oleh budaya politik melalui siapa yang memandang raja sebagai pusat segala aspek kehidupan. Raja tidak hanya dianggap sebagai penguasa wilayah dan rakyat kerajaan, tetapi juga sebagai orang yang tercerahkan atau Bardhiva yang mengarahkan warganya menuju pemenuhan spiritual dan keterkaitan, sehingga raja merupakan perwujudan keberadaan pemerintah dan masyarakat. Hidup di bawah sang raja, budaya politik inilah yang menjadi landasan terbentuknya wacana intelektual Islam yang berkembang, yang disebut dengan berorientasi kerajaan. Kehadiran Islam di dunia Melayu memunculkan proses orientasi budaya politik pra-Islam dalam orientasinya. Yang selanjutnya ada konsolidasi politik Islam orientasi kerajaan, di mana abad ini merupakan periode penting dalam perkembangan Islam Indonesia dalam tradisi politik. Periode ini menandai tidak saja lahirnya institusi politik Islam yang demikian mapan, yakni Kadi dan Syekhul Islam di Kesultanan Aceh, tetapi juga pemikiran politik terintegrasi dalam tradisi Islam, lebih dari sekedar mengadopsi Islam untuk kepentingan mempertahankan politik kerajaan.
melahirkan apa yang oleh Riedel sebut sebagai ekspresi keagamaan Islam yang indistifi. Islam tampil menjadi satu kekuatan penting dalam pembentukan wacana politik dan sosial di Indonesia. Berdasarkan sejumlah argumen yang akan dijelaskan budaya politik orientasi kerajaan dalam beberapa derajat. Selanjutnya ada kadi dan upaya pemberlakuan syariah Islam. Di sini, lebih dari sekedar mendorong proses islamisasi, kadi di kerajaan-kerajaan Nusantara melalui juga berlambang menjadi sebagai lembaga untuk memperlakukan syariat Islam. Upaya penerapan hukum-hukum Islam atau syariat sebenarnya bisa dilacak pada beberapa teks klasik yang berisi aturan-aturan hukum yang berlaku. Di Kesultanan Malaka, aturan-aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Malaka, berisi regulasi kerajaan mengenai hampir semua aspek di kerajaan dan Undang-Undang Laut Malaka yang lebih spesifik pada pengaturan aspek keagamaan perdagangan maritim di kerajaan. Dua teks undang-undang tersebut memperlihatkan besarnya peran kerajaan dalam upaya penerapan hukum Islam di kalangan masyarakat kerajaan. Selanjutnya ada sufisme memperkuat kedudukan raja. Di sini sufisme di Indonesia pada dasarnya telah berkembang seiring proses awal perkembangan agama Islam bersama sejumlah faktor lain yang bersifat sosial, politik, dan ekonomi. Sufisme menjadi satu unsur penting dalam sejarah Islam Indonesia. Ia telah berjasa pendidikan menjadikan Islam menjadi memiliki daya lentur dan tingkat adaptasi yang lebih tinggi terhadap sistem sosial politik budaya Indonesia pra-Islam sehingga Islam bisa diterima dengan mudah dan menjadi bagian dari proses pembentukan dan perkembangan sistem sosial budaya masyarakat Nusantara Melayu. Baik, selanjutnya ada Islam untuk restorasi kerajaan politik Islam dan tantangan kolonial. Dunia Melayu adalah salah satu periode yang ditandai semakin menguatnya pertambangan berbagai orientasi ideologi politik Islam. Karya-karya intelektual Muslim dunia Nusantara sampai Melayu, perkembangan ini terlihat pada pergeseran hubungan antara Islam dan politik Melayu yang berbasis pada model kerajaan. Pada perkembangan sebelumnya, terutama sistem kerajaan telah mapan sebagai satu bangunan sistem politik bahasa Melayu setara dengan rumusan Islam sebagai ideologi politik. Oleh karena itu, pada periode sebelumnya, wacana yang muncul dari dunia Melayu masih menjadi Islam identik dengan Melayu, kemudian mendapat tantangan kuat dari ideologi politik lain, khususnya nasional, yang sejalan dengan perubahan-perubahan di berbagai. Selanjutnya ada penutup. Di sini yang dapat kita simpulkan bahwa periode prokolonial merupakan satu tahap penting dalam sejarah Islam Indonesia. Meskipun hanya terbatas di wilayah Melayu, pembahasan di atas menunjukkan satu proses ketika Islam terintegrasi sedemikian rupa ke dalam sistem sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia. Aspek paling menonjol dari periode ini adalah penerjemahan Islam ke dalam budaya politik Melayu yang berorientasi kerajaan. Meskipun tentu saja bukan satu-satunya pemikiran politik membentuk satu unsur penting dalam pemikiran Islam di periode ini. Islam dalam hal ini menjadi sumber perumusan baru budaya politik pra-Islam sehingga ia memiliki makna kultural baru seiring dengan proses perubahan masyarakat Indonesia menjadi Muslim. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. See you next time guys. Terima kasih telah menonton video saya.